Ibu kan akan melakukan penertiban yang kemarin kan istilahnya juga sebagai awalan. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman. Itu nanti semisal ditemu kenali itu yang sebelum-sebelumnya itu apakah akan diurus atau berlaku sejak saat itu? Kan Ibu bilang, wah, negara mengalami kerugian sekian banyak ini. Apakah itu juga berlaku surut atau istilahnya ada amnesti ya setelah ditemukan baru baru Anda tertib gitu. Tapi yang sebelum-sebelumnya wis abaikan saja atau ada perhitungan misalnya ada perhitungan mundur berapa lama gitu. Itu beberapa pertanyaan dari teman-teman masih memikirkan itu, Bu. Terima Jangan kasih, Bu. kencang-kencang Pak, tanyanya aja kencang-kencang. Jadi memang kita melakukan penertiban ini, saya bilang tadi bahwa sampai dengan Juli ini adalah bulan untuk penataan. Kemudian dokumen yang saya dapat dari audit itu memang untuk yang angka-angka hasil itu memang kita tidak lampirkan di dalam dokumen laporan yang direkam ya. Artinya tahun ini kita meminta Bapak Ibu untuk melaporkan sesuai dengan kondisi realnya tahun ini, mulai tahun ini. Jadi istilahnya, nih Bu Mini ini melakukan penertiban nih, ya. Oh ya nggak apa-apa. Jadi nanti kita ini adalah istilahnya bulan penertiban. Saatnya penertiban, kita mundur, pamannya minta ke Bapak. Lah resellernya Bapak juga nggak bayar ke Bapak, mau bayar pakai apa? Iya kan, gitu. Nah, artinya saat ini adalah kita menjalankan tadi surat instruksi tadi bahwa tahun ini adalah pembenahan semuanya. Dan laporan yang tahun ini artinya kalau Bapak Ibu sekarang ini sudah pencatatan pembukuan, kemudian tahun ini pembayaran BHP sampai dengan akhir tahun, bayarlah BHP sesuai dengan apa yang ada di dalam billing system Bapak. Dan nanti akan kelihatannya ada lonjakan di tahun depan, gitu ya. Nah kalau sekarang saya mau gitu ya, tadi tindak kejahatan itu tidak surut sampai dengan 30 tahun yang ke sana gitu. Nah itu tahun ini adalah tahun penertiban di mana kita mencoba untuk yuk kita penyihatan industri ini adalah salah satu langkah-langkah pemerintah dari Direktorat Ekosistem Digital untuk penyihatan industri. Bentuknya apa? Termasuk tadi yang registrasi biometrik untuk menertibkan para pengguna seluler itu juga harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nanti ke depan ada penertiban lagi medsos, nanti registrasinya menggunakan nomor handphone. Jadi bukan untuk itu bagaimana kita memata-matai masyarakat, enggak, tapi bagaimana kita bertindak di dalam sosmed itu adalah bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Itu nanti juga seperti itu. Kemudian di penyelenggara ISP ada kemarin moratorium di beberapa wilayah. Apakah efektif? Enggak. Karena ISP itu kan boleh bangun di seluruh Indonesia, walaupun di sini izinnya enggak terbit di sini, ini bisa masuk ke sini, gitu ya. Kemudian apalagi ya ini kita melakukan audit terhadap seluruh penyelenggara ISP di mana dari audit tersebut kita mengetahui bahwa tingkat kepatuhan dari Bapak Ibu sekalian baru 10 sampai dengan 15% dari total yang seharusnya Bapak Ibu laporkan. Jadi tahun ini adalah tahun untuk penyihatan industri yang dimana di sisi penyelenggara ISP tadi untuk new ISP yang memang kita reborn gitu ya untuk menjadi ISP yang memang ISP yang sehat. Kemudian kita juga bagaimana penyelenggara reseller itu menjadi tata kelola yang lebih baik gitu. Kalau tadi kita tanya gitu ya bahwa mitra tidak boleh memiliki infrastruktur baik pasif maupun aktif sebenarnya. Kemudian infrastruktur wajib disiapkan oleh ISP. Tapi kenapa aturan itu sudah ada dari tahun 2000, tapi tetap aja bahwa ISP ini tidak menyiapkan infrastrukturnya. Kenapa si reseller yang menyiapkan? Itu sudah terjadi gitu. Nah, bagaimana untuk penertiban ini ya ayo kita lakukan bareng-bareng, aktivasi, kemudian billing system, kemudian monitoring pelanggan terpusat pada penyelenggara ISP-nya. Sehingga mitra adalah kayak agen Aqua, agen Cleo gitu yang dia menjualkan produk dari ISP-nya yang itu
brandingnya adalah juga branding ISP-nya. Kualitas layanannya, kualitas airnya sama dengan kualitas yang ada di penyelenggara ISP-nya. Kemudian untuk nganterin sampai dengan agen-agen itu pakai infrastrukturnya siapa? Kan pakai mobilnya kita yang nyetorin gitu ya. Nah itu sama. Jadi intinya bahwa kita berharap untuk tahun ini adalah tahun penertiban. Kemudian di tahun depan pelaporan Bapak Ibu sudah bagus. Kemudian nanti untuk pelaporan yang mungkin kalau reseller, kalau kemarin reseller gitu ya, itu mungkin ke depan udah nggak perlu KBLI karena dia kan tidak. Ya, karena dia hanya menjadi agen point of sale dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu KBLI itu. Mungkin kayak jualan galon aqua, kemudian jualan voucher itu mungkin nanti cuman KBLI pelaku usaha dagang ya, usaha perdagangan umum atau apalah gitu. Nanti coba dilihat gitu. Karena kalau seperti itu kan dia sudah tidak memiliki istilahnya kalau reseller yang selama ini kan mereka juga kalau pamannya dia punya KBLI buat apa? Orang dia juga cuman istilahnya menjadi point of sale dari Bapak Ibu sekalian. Atau menjadikan nanti itu menjadi POP. Itu nanti tolong Bapak Ibu untuk dipikirkan ke depannya seperti apa. Karena kalau tadi kita melihat bahwa di PP 52 kemudian di PM 13 yang dimana sebenarnya perangkat aktif maupun pasif itu tidak boleh ada di mitra. Kemudian pencatatan pembukuan seluruh pendapatan dari reseller kan juga dimasukkan ke dalam ISP-nya. Kalau dia nggak punya infra ya gimana dia bisa ngaktifin kan kembali lagi kan gitu. Nah ini mungkin juga nanti sebutannya bukan reseller. Ya mungkin sebagai agen. Kayak di lapangan kan banyak agen My Republic. Nah udah agen My Republic. Ada agen IRA. Kemarin saya di lapangan ngeliatin di daerah Lamongan tuh banyak agen My Republic. Jadi seperti itu gitu. Dia nggak punya perangkat. Nah kalau dia nggak punya perangkat, ya si Parcok datang mau ngapain? Orang nggak ada apa-apa. Saya kan cuma hanya marketing. Kemudian saya punya aplikasi untuk, ya saya muter-muter untuk jualan produknya si ISP tersebut gitu. Saatnya ada pelanggan mau baru kan tinggal saya masukin di aplikasi pelanggan baru. Lokasi mana, masuk coverage nggak ada, ya sudah. Tinggal timnya dari pusat, pasang, selesai. Tinggal nungguin besok pembagian hasil dia udah bayar, dapat presentasi. Bedanya marketing dengan ini yang jual layanan mungkin point of sale ini, bedanya adalah kalau marketing dia dapat bonus di depan. Pamanya tahun ini dia bisa mengenerate 1.000 pelanggan, dapat Innova 1. Tapi kalau ini setiap bulan dia dapat bagian. Bagi hasil itu bedanya gitu. Jadi kalau kemarin ada yang nanya gini, Bu kalau pamanya yang selama ini mungkin infranya kan kita ambil kemudian dia dapat pembagian yang mungkin secara sewa setiap bulan kita kreditkan kepada si mitranya. Nah kalau pamanya ada pelanggan baru gimana Bu? Ya pelanggan baru ya nanti berarti akan dicatatkan berbeda. Pelanggan baru kan berarti infranya seluruhnya dari ISP-nya. Jadi dibalik kalau tadi 65-35, jadi yang buat pelanggan baru bagi si mitra Anda ya tinggal 35 di mitranya, 65 di penyelenggara ISP-nya gitu. Oh iya gitu. Itu jadi kalau B2B-nya monggo Bapak Ibu pikirkan seperti apa. Intinya saya berpesan bahwa jangan sampai mitra ini dirugikan karena walaupun bagaimana mitra-mitra ini yang berkontribusi penuh kepada keuntungan perusahaan Bapak Ibu sekalian.